Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah belajar dan pembelajaran kelas B dengan dosen pengampu Mem Geminastiti. Adapun anggota-anggota dari kelompok 7 yaitu pertama, saya sendiri Fitra Al-Amir sebagai pemateri pertama, Alif Akbar sebagai pemateri kedua, dan Andi Catur Novanto sebagai pemateri ketiga. Materi yang akan kami presentasikan pada kali ini yaitu mengenai model dan metode pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu model dan apa itu metode. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem, atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. Sedangkan metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya dalam urutan langkah-langkah tetap yang teratur. Pengertian model pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pasal 2 menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Adapun pengertian lain mengenai model pembelajaran adalah rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pengajaran, dan memberi petunjuk pada pengajar dalam kelas, dalam setting pengajaran atau setting lainnya. Jadi, tiap model mengajar yang dipilih haruslah mengungkapkan berbagai realitas yang sesuai dengan situasi kelas dan macam-macam pandangan hidup yang dihasilkan dari kerjasama guru dan murid. Fungsi model pembelajaran. Adapun fungsi model pembelajaran yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam pembelajaran tersebut. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ciri-ciri model pembelajaran. Adapun ciri-ciri model pembelajaran yang pertama, model pembelajaran itu rasional teoretik yang logis, disusun oleh para pencipta dan pengembangnya. Yang kedua, model pembelajaran itu merupakan landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, model pembelajaran itu merupakan tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan ciri-ciri terakhir yaitu model pembelajaran merupakan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Macam-macam model pembelajaran. Adapun macam-macam model pembelajaran, yang pertama itu model example not examples, yang kedua numbered head together, yang ketiga cooperative script, yang keempat kepala bernomor struktur, yang kelima student team achievement division atau STAT, yang keenam jigsaw, yang ketujuh problem based introduction atau PBI, yang kedelapan artikulasi, yang kesembilan mind mapping, yang kesepuluh make a match, yang kesebelas think, pair, and share, yang ke-12 debat, yang ke-13 role playing, yang ke-14 group investigation, yang ke-15 talking stick, yang ke-16 bertukar pasangan, 17 snowball throwing, 18 student facilitator and explaining, yang ke-19 demonstration, 20 tebak kata, 21 kooperatif atau CL, cooperative learning, yang ke-22 contextual atau CTL, contextual teaching and learning, yang ke-23 keliling kelompok, yang terakhir inside outside circle atau IOC. Baik, perkenalkan saya Alif Akbar sebagai pemateri kedua dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran itu merupakan cara-cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik
ketika berinteraksi dalam proses belajar. Di sini pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dapat dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Metode pengajaran dipraktekkan pada saat mengajar dan dibuat semenarik mungkin agar peserta didik mendapat pengetahuan dengan efektif dan efisien. Yang kedua itu tujuan dari metode pembelajaran. Yang pertama itu untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar dan pemberian materi pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan siswa atau anak didiknya. Yang kedua itu untuk memudahkan proses belajar mengajar sehingga target atau tujuan yang telah ditetapkan bisa diraih dengan maksimal. Yang ketiga, untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan atau potensinya. Yang keempat, untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif dan ideal bagi guru maupun siswa. Yang kelima, untuk menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa. Dan yang terakhir, untuk menemukan, mengumpulkan, dan menguji data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah pengertian metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu Hasbi Asdiki. Beliau mengemukakan bahwa metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan agar mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah Abdurrahman Ginting. Beliau berpendapat bahwa metode pembelajaran itu adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya supaya terjadi proses pembelajaran pada diri siswa. Yang ketiga itu Ahmadi. Metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang beberapa cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Yang keempat, Nana Sujana. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ada Sobri Sutikno. Beliau berpendapat bahwa proses pembelajaran adalah cara-cara dalam menyajikan materi pembelajaran yang diberikan kepada murid agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Yang berikutnya adalah metode-metode pengajaran dalam proses belajar. Yang pertama itu adalah metode konvensional atau biasa disebut metode ceramah. Metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini bisa dibilang praktis dan ekonomis karena tidak membutuhkan banyak alat bantu. Yang kedua itu ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini biasa dilakukan dengan secara berkelompok, berdiskusi secara berkelompok. Yang ketiga itu ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan pada pengajaran dengan proses yaitu menggunakan benda atau bahan-bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar ini memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang dipelajari. Bisa juga melalui bentuk praktikum. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ceramah plus yaitu sistem pengajaran dengan menggunakan ceramah lisan dan disertai metode lainnya. Metode ini menggunakan
Metode mengajar ini menggunakan lebih dari satu metode. Yang kelima itu metode resitasi. Metode resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume atau ringkasan tentang materi yang sudah disampaikan oleh guru. Bisa dituliskan pada kertas dan menggunakan bahasa kita sendiri yang jadi itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan di metode lainnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Catur Novanto sebagai pemateri terakhir dari kelompok 7. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan atau dipaparkan beberapa dari saudara Alif mengenai metode-metode pengajaran dalam proses belajar. Jadi selanjutnya itu keenam, metode percobaan. Metode percobaan merupakan metode pengajaran dengan menggunakan action berupa praktikum atau percobaan lab, atau dikenal dengan gladi, yang tidak hanya seputar guru yang berbicara atau menjelaskan, sedangkan siswa yang mendengarkan. Ketujuh yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar dengan memanfaatkan lingkungan, lokasi, atau tempat yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa, seperti kebun binatang untuk materi hewani dan museum untuk materi kesenian. Kedelapan yaitu metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang, atau memanfaatkan sesuatu. Biasanya metode ini dilakukan dalam pelajaran seni rupa ataupun prakarya yang memanfaatkan bahan bekas dan sebagainya. Kesembilan yaitu metode pemecahan masalah atau problem based learning. Metode PBL ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok juga. Metode ini memiliki manfaat untuk melatih cara berpikir kritis siswa itu lebih baik lagi. Ke-10 yaitu metode perancangan. Metode perancangan merupakan metode mengajar dengan merangsang siswa untuk mampu menciptakan atau membuat satu proyek yang akan dipraktekkan atau akan diteliti. Biasanya metode ini dilakukan pada pelajaran sains, baik kimia, fisika maupun biologi. Selanjutnya ke-11 yaitu metode discovery. Metode discovery merupakan metode mengajar modern yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Saya pikir metode ini sering dilakukan, yang dimana siswa diberi tugas secara individu dan dikerjakan juga secara individu. Selanjutnya ke-12 yaitu metode inquiry. Metode inquiry memiliki arti memahami apa yang telah dilalui. Metode ini melibatkan intelektual dan menuntut siswa memahami apa yang mereka pelajari sebagai sesuatu yang berharga. Metode inquiry merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. Selanjutnya yaitu metode mind mapping. Mind mapping adalah metode belajar dengan menerapkan cara berpikir runtun terhadap suatu permasalahan, bagaimana bisa terjadi sampai pada penyelesaiannya. Ke-14 yaitu metode role playing atau
berbagi peran. Metode ini dengan melibatkan siswa dalam berakting sebagai suatu karakter dalam suatu situasi tertentu dan menunjukkan respon yang seharusnya dilakukan. Metode ini biasa dilakukan pada pentas seni, baik itu drama, teater, maupun yang lainnya, yang seolah-olah berakting menjadi karakter yang mengikuti naskah yang seharusnya. Selanjutnya ke-15 yaitu metode kooperatif script. Script kooperatif merupakan metode belajar dengan memasangkan siswa dan secara lisan menuntut siswa untuk mengutarakan intisari dari berbagai materi yang disampaikan. Ke-16 yaitu metode debat. Debat merupakan metode pembelajaran dengan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun kelompok. Metode debat ini yaitu metode yang dimana ada dua pihak yang saling mengadu argumentasi dan mempertahankan argumentasinya tersebut. Ke-17 adalah metode mengajar bergu atau team teaching method. Metode mengajar ini dilakukan oleh lebih dari satu pengajar. Materi diberikan dengan jadwal yang berbeda oleh beberapa pengajar. Ke-18 yaitu metode mengajar sesama teman atau peer teaching method. Metode mengajar ini dilakukan dengan cara berdiskusi atau juga dengan presentasi hasil diskusi. Hasil diskusi kelompok menyampaikan materi hasil diskusi dan memberikan kesempatan pada teman-temannya untuk bertanya. Kelompok menjawab setiap pertanyaan. Saya rasa metode ini cukup familiar bagi saya dan teman-teman karena biasa dilakukan yang memiliki dua sesi, yaitu sesi pertama kelompok presentasi menyampaikan materinya dan sesi kedua yaitu Q&A atau tanya jawab. Yang ke-19 yaitu metode bagian atau tailoring method. Metode pengajaran ini dilakukan dengan memberikan materi sebagian bagian. Misalnya belajar ayat. Pengajaran dimulai dari ayat per ayat yang kemudian disambung lagi dengan ayat lain. Dan yang terakhir adalah metode global. Metode global ini mengajarkan pada siswa keseluruhan materi, kemudian siswa membuat resume tentang materi tersebut yang mereka serap dan diambil intisarinya. Jadi metode ini dilakukan dengan menugaskan siswa merangkum apa yang telah dipaparkan oleh pengajar, dan siswa disuruh untuk mengambil intisari dari materi yang telah dipaparkan pengajar tersebut. Saya pikir cukup untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ketiga pemateri yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.